Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to Studira, Study with Safira. Nah, kali ini kita akan membahas mata kuliah logika yang bersumber dari buku materi pokok Universitas Terbuka dengan kode ISIP 4211. Nah, materi apa aja sih yang akan dibahas? Ini dia materi-materi yang akan dibahas pada mata kuliah logika ini. Seluruh chapternya ini sesuai dengan yang ada di buku materi Universitas Terbuka dan nantinya masing-masing chapter akan dibahas di video secara terpisah. Sekarang kita akan membahas modul keempat, yaitu proposisi kategorik. Di modul keempat ini terbagi atas 3 subbab, di mana masing-masing kegiatan belajar akan dibahas secara terpisah di video selanjutnya. Kita lanjutkan pembahasan proposisi kategorik yang ada di modul keempat ini. Subbab terakhir yang menjadi penutup ialah tentang negasi proposisi kategorik. 4 macam proposisi kategorik yang telah dibahas ini dapat diingkari dan dirincikan lagi menjadi negasi universal afirmatif, negasi universal negatif, negasi partikular afirmatif, dan negasi partikular negatif. Sama halnya dengan 4 macam proposisi kategorik, dalam negasi proposisi kategorik ini juga dapat terbagi menjadi 7 macam negasi proposisi. Kita bahas negasi universal afirmatif terlebih dahulu. Sesuai namanya, negasi universal berarti proposisi ingkaran umum, dan afirmatif yang berarti mengiyakan atau mengakui adanya hubungan subjek dan predikat. Proposisi negasi ini terbagi menjadi 2 macam. Pertama, proposisi negasi universal afirmatif ekuivalen. Proposisi ini memiliki ciri khas tidak semua anggota subjek termasuk ke dalam anggota predikat, dan tidak semua anggota predikat termasuk ke dalam anggota subjek. Contohnya, pernyataan ada makhluk hidup yang tidak bernyawa. Negasi ini berasal dari pernyataan semua makhluk hidup bernyawa, lalu keduanya sama-sama diingkari, di mana semua makhluk hidup sebagai subjek dinegasikan menjadi ada makhluk hidup, dan bernyawa sebagai predikat dinegasikan menjadi tidak bernyawa. Maka, proposisi dari negasi universal afirmatif ekuivalen, semua makhluk hidup bernyawa, adalah ada makhluk hidup yang tidak bernyawa. Kita masuk ke diagramnya, di mana X sebagai kesimpulan penalaran dari pengingkaran atau negasi proposisi universal afirmatif ekuivalen berada di luar himpunan subjek dan himpunan predikat. Maknanya, negasi dari proposisi universal afirmatif ekuivalen itu berarti tidak berada pada himpunan subjek maupun himpunan predikat. Dengan demikian, diagram proposisi ini hanya terdapat satu pernyataan, yang mana sebagai X yaitu bukan subjek dan bukan predikat. Kedua, proposisi negasi universal afirmatif implikasi. Proposisi ini memiliki ciri khas bukan semua anggota subjek termasuk ke dalam anggota predikat. Contohnya, beberapa gurita tidak hidup di laut. Kalimat ini berasal dari pernyataan semua gurita hidup di laut yang merupakan proposisi universal afirmatif implikasi, kemudian pernyataan tersebut diingkari, di mana semua gurita sebagai subjek dinegasikan menjadi beberapa gurita, dan hidup di laut sebagai predikat dinegasikan menjadi tidak hidup di laut. Maka, proposisi dari negasi universal afirmatif implikasi semua gurita hidup di laut adalah beberapa gurita tidak hidup di laut. Kita masuk ke diagramnya, di mana proposisi negasi ini memiliki beberapa kesimpulan penalaran selain yang sudah dibahas sebelumnya. Ada 2 kesimpulan lain yang dapat kita simpulkan, yaitu X1 yang berada di himpunan predikat dan X2 yang berada di luar himpunan subjek maupun himpunan predikat. Maka, diagram proposisi ini memiliki 2 pengertian. Pertama, X1 yang berarti bukan gurita tapi hidup di laut. Kedua, X2 yang berarti bukan gurita dan tidak hidup di laut. Selanjutnya, negasi universal negatif. Sesuai namanya, negasi universal berarti proposisi ingkaran umum, dan negatif yang berarti mengingkari adanya hubungan subjek dan predikat. Proposisi negasi ini hanya memiliki satu jenis, yaitu
proposisi negasi universal negatif eksklusif. Proposisi ini ialah bukan semua anggota subjek, tidak ada satupun yang menjadi anggota predikat. Artinya, proposisi ini mengingkari hubungan subjek berada di luar himpunan predikat dan mengingkari himpunan predikat berada di luar himpunan subjek. Contohnya, sebagian manusia memiliki sayap. Masih menggunakan contoh yang sama dengan proposisi universal negatif eksklusif di video sebelumnya, yaitu manusia tidak memiliki sayap, yang kemudian pernyataan tersebut diingkari, di mana manusia sebagai subjek dinegasikan menjadi sebagian manusia dan tidak memiliki sayap sebagai predikat dinegasikan menjadi memiliki sayap. Maka, proposisi dari negasi universal negatif eksklusif manusia tidak memiliki sayap adalah sebagian manusia memiliki sayap. Kita masuk ke diagramnya, di mana proposisi negasi ini memiliki beberapa kesimpulan penalaran selain yang sudah dibahas sebelumnya. Ada dua kesimpulan lain yang dapat kita simpulkan, yaitu X1 yang berada di himpunan predikat dan X2 yang berada di luar himpunan subjek maupun himpunan predikat. Maka, diagram proposisi ini memiliki dua pengertian. Pertama, X1 yang berarti bukan manusia tapi memiliki sayap. Kedua, X2 yang berarti bukan manusia dan tidak memiliki sayap. Next, negasi partikular afirmatif. Sesuai namanya, negasi partikular berarti proposisi ingkaran khusus dan afirmatif yang berarti mengiyakan adanya hubungan subjek dan predikat. Proposisi negasi ini terbagi menjadi dua macam. Pertama, proposisi negasi partikular afirmatif inklusif. Proposisi ini memiliki ciri khas ada anggota subjek termasuk ke dalam predikat dan ada anggota predikat termasuk ke dalam subjek. Contohnya, pernyataan produk UMKM tidak ada yang tersertifikasi halal. Negasi ini berasal dari pernyataan sebagian produk UMKM sudah tersertifikasi halal lalu diingkari, di mana sebagian produk UMKM sebagai subjek dinegasikan menjadi produk UMKM dan sudah tersertifikasi halal sebagai predikat dinegasikan menjadi tidak ada yang tersertifikasi halal. Maka, proposisi dari negasi partikular afirmatif inklusif sebagian produk UMKM sudah tersertifikasi halal adalah produk UMKM tidak ada yang tersertifikasi halal. Kita masuk ke diagramnya, di mana proposisi negasi ini memiliki beberapa kesimpulan penalaran selain yang sudah dibahas sebelumnya. Ada tiga kesimpulan lain yang dapat kita simpulkan, yaitu X1 yang berada di himpunan subjek, X2 yang berada di himpunan predikat, dan X3 yang berada di luar himpunan subjek, himpunan predikat, maupun irisannya. Maka diagram proposisi ini memiliki tiga pengertian. Pertama, X1 yang berarti ada produk UMKM yang tidak tersertifikasi halal. Kedua, X2 yang berarti sebagian yang bukan produk UMKM sudah tersertifikasi halal. Dan terakhir, X3 yang berarti sebagian yang bukan produk UMKM tidak tersertifikasi halal. Kedua, proposisi negasi partikular afirmatif implikasi. Proposisi ini memiliki ciri khas tidak ada sebagian anggota subjek termasuk ke dalam himpunan predikat. Contohnya, semua sekolah tidak memiliki ruang UKS. Kalimat ini berasal dari pernyataan ada sekolah yang memiliki ruang UKS yang merupakan proposisi partikular afirmatif implikasi, kemudian pernyataan tersebut diingkari, di mana ada sekolah sebagai subjek dinegasikan menjadi semua sekolah, dan memiliki ruang UKS sebagai predikatnya dinegasikan menjadi tidak memiliki ruang UKS. Maka, proposisi dari negasi partikular afirmatif implikasi ada sekolah yang memiliki ruang UKS adalah semua sekolah tidak memiliki ruang UKS. Kita masuk ke diagramnya, di mana proposisi negasi ini juga memiliki beberapa kesimpulan penalaran selain yang sudah dibahas sebelumnya. Ada dua kesimpulan lain yang dapat kita simpulkan, yaitu X1 yang berada di himpunan subjek dan X2 yang berada di luar himpunan subjek maupun himpunan predikat.
Maka diagram proposisi ini memiliki dua pengertian. Yang pertama, X1 yang berarti ada sekolah yang tidak memiliki ruang UKS. Kedua, X2 yang berarti ada yang bukan sekolah dan tidak memiliki ruang UKS. Last but not least, negasi partikular negatif. Sesuai namanya, negasi partikular yang berarti proposisi ingkaran khusus, dan negatif yang berarti mengingkari adanya hubungan subjek dan predikat. Proposisi negasi ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada proposisi negasi partikular negatif inklusif. Proposisi ini memiliki ciri khas ada anggota subjek yang tidak termasuk ke dalam predikat dan ada anggota predikat yang tidak termasuk ke dalam subjek. Contohnya, pernyataan semua buket adalah bunga asli. Negasi ini berasal dari pernyataan sebagian buket bukan bunga asli, lalu diingkari, di mana sebagian buket sebagai subjek dinegasikan menjadi semua buket, dan bukan bunga asli sebagai predikat dinegasikan menjadi bunga asli. Maka, proposisi dari negasi partikular negatif inklusif sebagian buket bukan bunga asli adalah semua buket adalah bunga asli. Kita masuk ke diagramnya, di mana proposisi negasi ini memiliki beberapa kesimpulan penalaran selain yang sudah dibahas sebelumnya. Ada 3 kesimpulan lain yang dapat kita simpulkan, yaitu X1 yang berada pada irisan antara himpunan subjek dan predikat, X2 yang berada di himpunan predikat, dan X3 yang berada di luar himpunan subjek, himpunan predikat, maupun irisannya. Maka, diagram proposisi ini memiliki 3 pengertian. Yang pertama, X1 yang berarti sebagian buket merupakan bunga asli. Yang kedua, X2 yang berarti sebagian yang bukan buket merupakan bunga asli. Dan terakhir, X3 yang berarti sebagian yang bukan buket bukan bunga asli. Kedua, ada proposisi negasi partikular negatif implikasi. Proposisi ini memiliki ciri khas tidak ada sebagian subjek yang bukan anggota predikat. Contohnya, semua susu diolah menjadi keju. Kalimat ini berasal dari pernyataan sebagian susu tidak diolah menjadi keju yang merupakan proposisi partikular negatif implikasi, kemudian pernyataan tersebut diingkari, di mana sebagian susu sebagai subjek dinegasikan menjadi semua susu, dan tidak diolah menjadi keju sebagai predikat dinegasikan menjadi diolah menjadi keju. Maka, proposisi dari negasi partikular negatif implikasi, sebagian susu tidak diolah menjadi keju adalah semua susu diolah menjadi keju. Kita masuk ke diagramnya, di mana proposisi negasi ini memiliki beberapa kesimpulan penalaran selain yang sudah dibahas sebelumnya. Ada 2 kesimpulan lain yang dapat kita simpulkan, yaitu X1 yang berada di himpunan predikat, dan X2 yang berada di luar himpunan subjek maupun himpunan predikat. Maka, diagram proposisi ini memiliki 2 pengertian. Yang pertama, X1 yang berarti sebagian susu diolah menjadi keju. Kedua, X2 yang berarti sebagian yang bukan susu tidak diolah menjadi keju. Oke, demikian pembahasan mengenai subbab ketiga, yaitu negasi proposisi kategorik. Dengan berakhirnya pembahasan materi negasi proposisi kategorik ini, berakhirlah pembahasan modul keempat mengenai proposisi kategorik pada mata kuliah logika ini. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Bagi teman-teman yang ingin review materi, aku sediakan latihan soal gratis yang bisa teman-teman akses di description box di bawah video ini. Semangat terus untuk menambah wawasannya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.